Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang pengujian hipotesis atau hipotesis testing. Pengujian hipotesis kita awali dari pengertian hipotesis terlebih dahulu, bahwasanya hipotesis terdiri dari gabungan dua kata, yaitu hipo dan tesis. Hipo artinya kurang dari, di bawah, atau lemah atau rendah. Tesis artinya pendapat atau pernyataan. Sehingga kalau digabungkan, hipotesis adalah pendapat yang bersifat sementara. Pendapat yang bersifat sementara tersebut perlu diuji kebenarannya. Sehingga dalam hal ini dinamakan dengan uji hipotesis. Hipotesis terdiri dari dua. Yang pertama hipotesis penelitian, yaitu pengertiannya adalah dugaan atau prediksi yang dibuat sebelum kejadian yang dipersoalkan terjadi. Hipotesis penelitian juga diturunkan dari teori yang hendak diuji kebenarannya. Hipotesis penelitian lahir setelah peneliti mengemukakan gagasan, di mana gagasan tersebut berawal dari suatu permasalahan dalam penelitian, kemudian dibuat rumusan masalah, sehingga hipotesis penelitian tersebut yang mengarahkan penelitian. Selanjutnya, hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini berasal dari hipotesis penelitian, di mana pernyataan tentang nilai parameter suatu populasi harus dirumuskan sehingga memungkinkan untuk diuji berdasarkan data empiris hasil penelitian suatu sampel. Kemudian dalam hipotesis statistik tersebut diuji dengan uji statistik. Proses pengujian berakhir dengan keputusan menerima atau menolak hipotesis statistik tersebut. Macam hipotesis statistik dibagi menjadi dua, ada hipotesis nol atau hipotesis awal atau hipotesis nihil atau null hipotesis, di mana dalam hipotesis nol ini merupakan hipotesis yang akan diuji. Pernyataan hipotesis nol ditandai oleh pernyataan tidak ada, kemudian dilanjutkan dengan tergantung rumusan masalah yang ada dalam penelitian yang akan kita bahas, apakah rumusan masalah komparatif, asosiatif, atau pengaruh. Yang penting ciri khas dari hipotesis nol adalah diciri khaskan dengan kalimat atau kata-kata tidak ada. Yang kedua adalah hipotesis alternatif atau H1 atau HA atau alternatif hipotesis, merupakan hipotesis tandingan dari hipotesis 0 atau H0. Biasanya merupakan hipotesis yang ingin dibuktikan oleh peneliti karena merupakan pernyataan yang dianggap benar. Hipotesis alternatif ini merupakan hipotesis penelitian, dalam artian nanti berkaitan langsung atau sama dengan hipotesis penelitian. Pernyataan dalam hipotesis awal ditandai dengan kalimat ada. Jadi kalau hipotesis alternatif ditandai dengan kalimat ada. Kalau hipotesis awal tadi ditandai dengan kalimat tidak ada, kalau hipotesis alternatif ditandai dengan kalimat ada. Kemudian tergantung pada rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, apakah rumusan masalahnya bersifat komparatif atau perbedaan, asosiatif atau hubungan, atau pengaruh antara beberapa variabel A dengan variabel independen dengan variabel dependen. Antara hipotesis awal dan hipotesis alternatif, nanti keduanya tidak dapat terjadi secara bersamaan dan salah satu dari keduanya harus terjadi. Artinya ini mutually eksklusif dan ekshaustif. Keputusan pengujian hipotesis ada dua. Kalau tidak menerima H0 berarti H1 ditolak, atau kalau H0 ditolak berarti H1 diterima. Nah, ini hasil dari pengutusan
keputusan pengujian hipotesis, atau kesimpulannya ya ini. Jadi H0 diterima berarti H1 ditolak, kalau H0 ditolak berarti H1 diterima. Hipotesis awal diterima berarti hipotesis alternatif ditolak, hipotesis awal ditolak berarti hipotesis alternatif diterima. Ada beberapa peluang dalam pengambilan keputusan. Ada 4 peluang. Apabila keputusan benar, nah, berarti penerimaan H0 bila sesungguhnya H0 benar. Kalau keputusan salah, H0 penerimaan H0 padahal H0 salah. Keputusan salah, penolakan H0 padahal H0 besar benar. Kalau keputusan benar, penolakan H0 apabila H0 hipotesis awal itu salah. Kesimpulannya, setiap pengambilan keputusan ada 2 risiko kesalahan. Kalau nggak benar ya salah itu tadi. 2 macam kesalahan dalam pengujian hipotesis. Ada kesalahan tipe pertama atau type 1 error atau gala tipe pertama. Kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk menolak H0 padahal kenyataannya dari populasi H0 benar. Atau kesalahan kedua yaitu kesalahan dalam pengambilan keputusan untuk menerima H0 padahal kenyataannya H0 salah. Nah, kalau dia buat bagan tabel seperti berikut ini. Ada 2 kesalahan. Kesalahan tipe pertama ini menolak H0 padahal H0 benar. Kemudian kesalahan tipe kedua menolak H0 padahal H0 salah. Menerima H0 padahal H0 salah. Keputusan yang baik bila alfa dan beta sekecil mungkin itu sulit dicapai dengan ilustrasi gambar seperti berikut ini. Dari gambar tersebut, apabila alfa diperkecil, beta semakin besar. Alfa diperkecil, beta semakin besar. Kemudian dalam pengujian hipotesis ada yang dinamakan dengan nilai alfa, yaitu tingkat kemanaan atau signifikansi level, di mana nilai tersebut digunakan untuk menjelaskan seberapa besar pembaca penelitian kita dapat menerima suatu kenyataan. Penentuan alfa tergantung sifat masalah yang akan diteliti, baik dalam pelaksanaan maupun penerapan hasil penelitian. Apabila penelitiannya itu di masyarakat, sekiranya kita tidak bisa melakukan kontrol terhadap variabel, maka secara ketat, variabel pengganggu secara ketat, maka nilai alfa yang digunakan besar, yaitu 0,05 dan atau 0,1. Apabila penelitian itu dirasa kita bisa mengontrol terhadap variabel pengganggu, maka nilai alfa yang digunakan kecil, yaitu 0,01. Nah, nilai alfa yang sering digunakan berkisar antara 0,01 dan 0,1. Yang paling sering digunakan adalah 0,05. Dari nilai alfa ini nanti muncullah nilai interval kepercayaan, di mana nilai interval kepercayaan tersebut 100 dikurangi dari nilai alfa, yaitu selisih 100 dari kurangi nilai alfa, di mana nilai tersebut menjelaskan tentang sejauh mana penelitian kita dapat dipercaya oleh pembaca. Mungkin sekian tadi konsep tentang pengujian hipotesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.